Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatillah, kelas 105 Prodi Manajemen Ekonomi Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas pengantar ekonomi akuntansi. Perusahaan Limain merupakan perusahaan baru 2 bulan yang bergerak di bidang jasa penerjemah yang didirikan oleh Mr. Lee. Perusahaan ini baru berdiri pada bulan Juli 2021. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan September 2021. Ini adalah bentuk tabel transaksinya. Nah, di sini kita diminta yang pertama, berdasarkan transaksi di atas, maka buatlah jurnal umum buku besar dan neraca saldo. Sebelum kita melanjutkannya, maka terlebih dahulu kita harus membuat jurnal umumnya, karena ini adalah bentuk transaksi. Perusahaan Limain Jurnal Umum periode September 2021. Pada tanggal 1 September, modal awal sebesar 347.700.000. Tercatat di debit kas sebesar 347.700.000 dan di kredit modal sebesar 347.700.000. Pada tanggal yang sama, 1 September, membayar uang sewa ruangan sebesar 15 juta. Tercatat di debit, sewa dibayar di muka sebesar 15 juta. Dan di kreditnya kas sebesar 15 juta. Kemudian pada tanggal 5 September, membeli peralatan kantor ATK, cetakan, konsumsi, dan lain-lain sebesar 10.500.000 secara kredit dari CP Prisma Agung. Tercatat di debit peralatan kantor 10.500.000 dan di kredit utang usaha sebesar 10.500.000. Kemudian tanggal 6 September membeli perlengkapan komputer secara tunai sebesar 26.500.000. Tercatat di debit perlengkapan sebesar 26.500.000 dan di kredit kas sebesar 26.500.000. Kemudian pada tanggal 6 September menerima jasa terjemah sebesar 25 juta yang akan dilunasi 5 hari kemudian. Nah, di sini di debit tercatat piutang usaha. Tercatat piutang usaha sebesar 25 juta dan di kredit pendapatan usaha 25 juta. Kemudian pada tanggal 11 September menerima jasa terjemah sebesar 30 juta yang akan dilunasi 7 hari kemudian. Tercatat di debit piutang usaha sebesar 30 juta dan di kredit pendapatan usaha sebesar 30 juta. Kemudian pada tanggal September menerima pelunasan jasa terjemahan tanggal 6 September. Tercatat di debit kas sebesar 25 juta dan di kredit piutang usaha 25 juta. Kemudian pada tanggal 15 September menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 20 juta secara tunai. Tanggal 15 tercatat di debit kas 20 juta dan di kredit pendapatan usaha 20 juta. Tanggal 18 September menerima pelunasan jasa terjemahan tanggal 11 September. Tercatat di debit kas 30 juta, kredit piutang usaha 30 juta. Kemudian tanggal 19 September mengambil 7.500.000 untuk keperluan pribadi. Tanggal 19 yaitu tercatat di debit Pripe sebesar 7.500.000, kredit kas sebesar 7.500.000. Kemudian pada tanggal 20 September melunasi hutang kepada CP Prisma Agung untuk pembelian perlengkapan kantor. Tercatat
Di debit utang usaha sebesar 10.500.000 dan di kredit kas sebesar 10.500.000. Kemudian pada tanggal 23 September menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 25 juta secara tunai. Tercatat di debit kas 25 juta dan di kredit pendapatan usaha 25 juta. Kemudian pada tanggal 25 September membayar tunai gaji karyawan sebesar 4 juta. Tercatat di debit beban gaji 4 juta, kredit kas 4 juta. Kemudian pada tanggal 29 September membayar biaya listrik dan air sebesar 2.850.000. Tercatat di debit beban listrik sebesar 2.850.000 dan di kredit kas 2.850.000. Kemudian pada tanggal 30 September membayar biaya telepon sebesar 525.000. Tercatat di debit beban telepon sebesar 525.000 dan di kredit kas 525.000. Setelah selesai baru dijumlahkan, ternyata hasilnya sama, yaitu sebesar 580.075.000. Di debit dan kredit jumlahnya sama. Maka dilanjutkan dengan membuat buku besar. Nah, buku besar ini kita ambil dari jurnal umum, yang mana kita kelompokkan terlebih dahulu kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, utang usaha, modal, freight, pendapatan usaha, beban gaji, beban listrik, beban telepon. Setelah kita cocokkan, kemudian kita lihat di jurnal umumnya pada tanggal 1 September di debit ada 347.700.000 dan di kreditnya yaitu kas pada tanggal 1 sebesar 15 juta. Begitu seterusnya. Setelah buku besar selesai, maka dilanjutkan dengan membuat neraca saldo. Nah, neraca saldo adalah hasil dari buku besar yang sudah kita kelompokkan dengan masing-masing akun. Kas kita ambil dari debit dan kredit sebesar 380.825.000. Piutang usaha 0, perlengkapan 26.500.000, sewa dibayar di muka 15 juta, peralatan 10.500.000, utang usaha 0, modal di debitnya 0, di kreditnya 347.700.000, Freever di debit tercatat 7.500.000, di debit 0, pendapatan usaha di debitnya 0, di kreditnya tercatat 100 juta. Beban gaji tercatat di debit 4 juta dan di kreditnya 0. Beban listrik dan air tercatat di debit 2.850.000, di kredit 0. Beban telepon di debit tercatat 525.000, di kreditnya 0. Setelah selesai, maka kita jumlahkan, ternyata hasilnya sama, yaitu sebesar 447.700.000. Maka dilanjutkan dengan soal. Kemudian terdapat data penyesuaian di akhir periode 31 September 2021 sebagai berikut. A. Perlengkapan kantor yang terpakai sebesar 24 juta. Sehingga beban perlengkapan menjadi 2.500.000.
yaitu 26.500.000 dikurangi 24 juta. Hasilnya menjadi 2.500.000. Soal yang B, ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Sehingga beban penyusutan peralatan adalah 10% dari peralatan, yaitu 10% dikali 10.500.000 sama dengan 1.050.000. Begitupun AKM penyusutan. Yang C, membeli peralatan seharga 10.500.000 tetapi dicatat sebesar 1.500.000. Sehingga beban peralatan di debit dan kredit 1.500.000. Ada beban telepon yang belum dibayar sebesar 500.000. Beban telepon karena belum dibayar sehingga langsung dimasukkan ke debit beban telepon dan kredit utang telepon sebesar 500.000. Sehingga diperoleh jurnal penyesuaian sebagai berikut. Perusahaan Limain, jurnal penyesuaian periode September 2021. Beban perlengkapan di debit 2.500.000. Kredit perlengkapan sebesar 2.500.000. Beban penyusutan peralatan tercatat di debit 1.050.000. AKM penyusutan tercatat di kredit 1.050.000. Beban peralatan tercatat di debit 1.500.000. Peralatan tercatat di kredit 1.500.000. Beban telepon tercatat di debit 500.000. Utang telepon tercatat di kredit 500.000. Setelah selesai, kita jumlahkan, ternyata hasilnya sama, yaitu sebesar 5.550.000. Maka dilanjutkan dengan neraca saldo disesuaikan. Perusahaan Limain periode September 2021. Untuk membuat neraca saldo penyesuaian, kita bisa menyandingkan antara neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Di sini kita bisa melihat neraca saldo debit dan kreditnya ternyata jumlahnya sama, yaitu sebesar 447.700.000. Dan jurnal penyesuaian dan hasilnya juga sama, 5.550.000 antara debit dan kredit. Setelah jika akun sudah ada, maka data disesuaikan di debit atau kredit. Jika akun belum ada, bisa disesuaikan dengan membuat akun baru di barisan selanjutnya dan menyesuaikan dengan debit dan kredit. Nah, ini adalah akun barunya, beban perlengkapan, beban penyusutan, peralatan, AKM penyusutan, beban peralatan, dan utang telepon. Setelah tabel neraca saldo dan jurnal penyesuaian dibuat, kemudian data tersebut bisa disesuaikan dalam neraca saldo disesuaikan. Untuk tahap akhir, untuk jumlah debit dan kredit harus sama. Nah, di sini kita bisa melihat neraca saldo disesuaikan. Kas tercatat di debit 387.825.000, di kredit 0. Piutang usaha di debit 0, di kredit 0. Perlengkapan di debit tercatat 24 juta, di kredit 0. Sewa dibayar di muka tercatat di debit 15 juta, di kredit 0. Peralatan tercatat di debit 9 juta, kredit 0. Utang usaha di debit dan kredit 0. Modal tercatat di debit 0, di kredit sebesar 347.700.000. Freepe tercatat di debit 7.500.000, di kredit 0.
Pendapatan usaha tercatat di debit 0, di kredit 100.000. Beban gaji di debit tercatat 4 juta, di kredit 0. Beban listrik dan air tercatat di debit 2.850.000, di kredit 0. Beban telepon 1.025.000, di kredit 0. Beban perlengkapan tercatat di debit 2.500.000, di kredit 0. Beban penyusutan peralatan tercatat di debit 1.050.000, di kredit 0. AKM penyusutan tercatat di debit 0, di kreditnya 1.050.000. Beban peralatan tercatat di debit 1.500.000, di kredit 0. Utang telepon tercatat di debit 0, di kredit 500.000. Maka setelah selesai kita jumlahkan, ternyata hasilnya sama, yaitu sebesar 449.250.000. Demikian video presentasi saya. Mohon maaf kalau terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.